memiliki potensi agraris, potensi agraria yang tinggi seperti di Indonesia ini, sebetulnya orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, nah itu sebetulnya fardu kifayah. Harus ada yang ahli di bidang pertanian, dan negara mestinya harus betul-betul memaksimalkan potensi itu, gitu. Wajib gitu. Juga misalnya lagi teknologi. Nah, kita ini sedang negaranya berkembang, membutuhkan banyak moda transportasi, membutuhkan fasilitas atau sarana-sarana yang didukung dengan teknologi yang baik. Maka sarjana-sarjana teknik yang diproyeksikan untuk menghasilkan karya untuk bangsa itu juga menjadi fardu kifayah sebetulnya. Tidak kok, tapi ya sayang ya memang di negara kita memang belum siap untuk mindset seperti itu ya. Mindset di negara kita ya masih mending impor daripada kita membuat sendiri. Karena kalau membuat sendiri itu jangka waktunya lama. Kita itu pengennya itu ya kalau nanam apa itu cepat berbuah. Jadi sembuh pakai jalan pintas, sembuh pakai setek atau pakai nempel apa dan sebagainya itu, pakai hibrida. Nah, kalau agak lama gitu enggak mau. Padahal kalau mau nanam itu kalau agak sabar gitu, pohon itu dia mungkin lama berbuahnya, tapi sekali berbuah buahnya itu akan sangat banyak. Bahasa Jawanya ndadi gitu. Nah, kita itu belum siap untuk minta seperti itu. Nah, ilmu-ilmu yang begini nih loh yang fardu kifayah itu. Nah, yang terjadi di kita itu kan tidak begitu. Yang terjadi ini di kitab Ihya ini di kitab Ihya. Yang terjadi di kita itu pola pikirnya pola pikir mundur gitu. Yang lain sudah sampai ke bulan, sudah bisa menghasilkan teknologi yang bagus. Nah, kita di sini masih bertengkar aja soal hukum fikih, pakai jilbab itu wajib apa enggak, terus kalau muslim enggak pakai jilbab gimana. Yang lain yang seneng itu yang bakul jilbab, produsen jilbab yang dari Cina. Mereka enggak pakai jilbab, bikin jilbab, kita beli, yang untung sana gitu. Maka saya pikir ahli agama itu tidak usah banyak-banyak. jadi kita itu harus ada skala prioritas, skala kebutuhan gitu. Skala kebutuhan itu harus ada. Terlalu berlama-lama dalam tempurung ini membuat kita ini tidak berkembang. Nah, terus Imam Ghazali juga menyebutkan ada ilmu itu yang fardu kifayah tapi bitarohi. Jadi bitarohi itu artinya ilmu yang boleh kapan-kapan. Nah, artinya tidak terlalu mendesak. Nah, yang tidak terlalu mendesak itu di dalam kitab Ihya itu disebutkan ya pada banyak ilmu menjahit, ya ilmu teknik bangunan, ilmu menjahit itu khiyatoh, kalau ilmu teknik bangunan itu handasah gitu. Terus kemudian ada ilmu yang lain. Ya memang saat di masa itu itu ada skala prioritas. Jadi yang prioritas itu kesehatan, terus ilmu matematika, terus di bawahnya apa. Itu perhitungan menurut Imam Ghazali. Tetapi di masa sekarang kita tetap bisa menggunakan konsep itu. Ada yang doruri, ada yang tarohi, ada yang skala prioritas di atas, ada yang skala prioritas di bawah. Tetapi bentuknya atau wujudnya itu bisa jadi berbeda dengan masa lalu. Kalau tip ya kesehatan ya otomatis prioritas lah, tetap itu akan jadi prioritas. Bisa jadi yang awalnya di bawah, prioritasnya bawah, di Ghazali itu ada di bawah, itu di zaman sekarang itu menjadi doruri. Ada yang mungkin
Tapi kalau yang ada di doruri saya kira untuk menjadi tarohi kok juga tidak, ya kemungkinannya kecil ya. Tapi bisa juga kalau overload, misalnya apa ya, kayak ini tadi ya, sarjana ahli agama itu terlalu overload, akhirnya malah masalah tidak selesai-selesai karena mau ngambil keputusan, mau ketok palu, ada yang nyanggah, weh tidak bisa, ini hukumnya begini begini begini, disepakati alot, mau disepakati, ada yang nyanggah lagi, akhirnya tidak selesai-selesai. Nah, bisa jadi itu nanti sarjana ahli pondok itu nanti ya yang menggunakan skala prioritasnya menjadi bitarohi, menjadi yang ya yus penting enek begitu saja karena sudah kadung sangat banyak gitu. Tapi saya kira juga tidak, saya kira tetap perlu itu. Yang repot itu yang belum sampai pada tahap ahli terus sudah muncul terus bikin statement kemana-mana terus menyesatkan, itu kayak yang kemarin itu fa'aftau bi ghairi ilmin. Hal yang bahaya itu yang seperti itu. Nah, maka ya kita tugasnya adalah penting untuk belajar dan belajar. Kita harus bisa memetakan passion kita itu di mana. Jadi tidak bisa semuanya jurusan PAI ini jadi guru agama semua, itu juga tidak mungkin. Masa PAI sampai kelas N ya, sampai kelas 6 sampai 14 kelas itu terus semuanya jadi guru agama semua, itu kan juga nanti tidak proporsional. Kalian nanti akan bergerak di berbagai sektor yang heterogen, tetapi pengamalannya, pengamalan terhadap nilai-nilai agama Islam yang kalian pelajari itu mutlak dilakukan semuanya gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Masih ada sisa 3 menit ya. Jadi kita harus, kalau kita waktunya ini kuliah, ya wis kita kuliah saja, kita ikuti, terus kita tipsnya ya, kita dalami passion kita di mana. Kalau misalnya kita passionnya dagang, ya tidak apa-apa, kita latih sambil kuliah sambil dagang, tidak apa-apa, tidak usah gengsi. Itu lebih baik. Terus sambil coba kita dalami ilmunya, tekniknya, dan tetap menggunakan atau mengamalkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai norma-norma agama itu dalam aktivitas kita. Mungkin nanti ada yang bakatnya itu karena sering dicurhati temennya terus, ternyata ada yang bakatnya menjadi konselor atau konseling. Nah, itu bisa dikembangkan. Ada yang bakatnya itu ya kurangnya kalau kuliah itu kuliah analitik itu tidak terlalu bisa, tapi dia punya artikulasi yang bagus, retorika yang bagus, jadi penyiar, jadi pembicara, jadi komentator sepak bola, tidak apa-apa. Semua sektor itu sesuai passionnya masing-masing, itu tidak masalah. Yang penting nilai-nilai yang baik itu diamalkan. Nah, apa-apa yang belum saya sampaikan di video ini kalau misalkan perlu kita diskusikan, bisa kita rembukan di grup WA atau bisa datang untuk berkonsultasi. Karena ya memang bagaimanapun pembelajaran daring begini ini sangat terbatas. Saya kira hanya 50% atau 40% saja yang bisa ditangkap. Maksimalisasinya hanya sampai 40-50%. Jadi ya kita harus bersabar dulu sampai kondisinya membaik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.